Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Memiliki lautan yang luasnya 70% dari total keseluruhan luas negaranya. Nusantara juga menyimpan pesona keindahan lainnya. Alam bawah laut, dengan segala potensi ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Banyak tantangan menerpa laut kita, mulai dari rusaknya mangrove dan terumbu karang, pengambilan ikan secara berlebihan, hingga sampah plastik. Dulu manta, ikan-ikan besar bisa main di depan kampung, sekarang sudah menghilang. Tahun 90-an itu ini laut ini hancur. Tapi di timur Indonesia, peluang laut masih ada dan masyarakat masih bisa sejahtera. Laut adalah masa depan kita. 73% dari para wilayah NKRI adalah laut. Kita harus bisa memanfaatkan secara bijak. Perikanan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional. Sektor ini menyumbang 26 miliar US dollar terhadap pendapatan domestik bruto Indonesia. Membuka lebih dari 7 juta lapangan pekerjaan, menyediakan lebih dari 50% kebutuhan protein hewani nasional. Kita melihat pengelolaan ruang laut itu dari aspek yang cukup luas. Bagaimana kita mulai merencanakan, kemudian memanfaatkan, bahkan hingga mengendalikan. Terletak di wilayah segitiga terumbu karang dunia, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati terumbu karang terbesar di dunia, dengan luas sekitar 2,5 juta hektar. Indonesia juga merupakan negara dengan keanekaragaman mangrove terbesar di dunia. Sekitar 3,31 juta hektar yang merupakan 20% dari total mangrove di dunia. Ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang memiliki peranan penting dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Selain itu, ekosistem pesisir pun memiliki peranan sebagai lahan pembibitan budidaya ikan komersil, pelindung bencana alam, dan memberi mata pencaharian bagi masyarakat pesisir, pariwisata bahari, dan nelayan. Sayangnya, pengambilan hasil laut yang berlebihan, pembangunan yang teramat pesat di wilayah pesisir, dan sampah plastik yang tidak terkontrol menurunkan kesejahteraan masyarakat. Sekarang ikan sudah berkurang karena dulu kita masih bisa mancing depan kampung, sekarang harus pergi jauh untuk mancing. Akibat dari pemboman itu, dia merusak laut, artinya merusak karang, juga merusak habitat laut. Dan terjadinya abrasi pantai karena mungkin tidak ada mangrove. Oleh sebab itu sekarang kami mengajak anak-anak muda serta masyarakat untuk mulai pembibitan mangrove, mulai penanaman karang dan juga lamun. Papua memandang bumi dan isinya sebagai ibu. Ibu yang memberikan kehidupan bagi seluruh masyarakat. Ibu yang harus dijunjung dan dihormati. Berbagai upaya baik rencana jangka pendek maupun jangka panjang telah dirancang oleh para ahli dan pembuat kebijakan, serta dilaksanakan untuk melindungi kelestarian dan keindahan Raja Ampat. Mangrove, terumbu karang, lamun, dan kekayaan laut lainnya membutuhkan bukan hanya rehabilitasi,
namun juga konservasi demi menjaga kelestariannya. Karena sangat luas, pemantauan mangrove cukup memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI membuat aplikasi khusus untuk monitoring mangrove yang dinamakan Monmang. Kami saat ini sudah bekerja sama dengan beberapa universitas dan juga beberapa LSM yang memang menggunakan Monmang ini sendiri. Dan mereka bukan peneliti gitu, mereka hanya memiliki kepedulian dalam pelestarian mangrove dan menggunakan Monmang ini untuk menganalisis bagaimana kondisi kesehatan dari mangrove itu di tempat mereka, dan mereka pun akan mengetahui bagaimana cara mengelolanya dengan baik. Kepulauan Raja Ampat memiliki peran penting bagi kelestarian alam dunia. Harta Papua yang dijuluki The Last Paradise on Earth memikat dunia akan darat dan lautnya yang sempurna. Karena Raja Ampat menjadi salah satu ikon pariwisata di dunia, pinginnya kan memperkenalkan satu bentuk pariwisata yang rasa experience-nya lebih untuk lihat satu tempat lokasi pariwisata, tapi paham bagaimana menjaga tempat ini untuk bisa terus lestari. Transisi menuju ekonomi laut yang membutuhkan dukungan pendanaan berkelanjutan termasuk dari APBN, lembaga filantropi, dan kemitraan dengan sektor swasta. Indonesia juga dapat mengembangkan skema Blue Abadi Fund Nasional dengan pembelajaran dari dana abadi di kawasan konservasi bentang laut Kepala Burung, Papua Barat. Blue Abadi Fund itu salah satu bentuk kepedulian lembaga nasional maupun lembaga global terhadap kelestarian lingkungan laut. Nah, itu memang digunakan untuk bagaimana mengelola sumber daya laut ini dengan baik, tapi lebih banyak kepada aspek pelestariannya yang melibatkan masyarakat. Perencanaan pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan dan terpadu penting bagi keberlangsungan ekosistem laut dan perekonomian masyarakat Raja Ampat. Upaya ini juga harus didukung komunitas dan pihak swasta, termasuk mendorong investasi pengelolaan limbah. Kita selalu angkat, kita selalu publikasikan, kita selalu mesti edukasikan kepada semua stakeholders, termasuk juga pengusaha, supaya teman-teman pengusaha juga betul-betul paham bahwa laut bukan hanya milik kita saat ini, tetapi harapannya laut ini juga menjadi sumber kehidupan untuk anak cucu kita ke depan. Pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir, juga pembersihan kawasan pesisir adalah solusi untuk mengurangi sampah di perairan Indonesia. Sampah yang banyak itu bukan dari alam itu sendiri, tapi sampah plastik yang dikeluarkan oleh setiap kota yang ada di sekitaran Raja Ampat. Setiap kapal ikan yang datang itu harus menyiapkan sistem pengolahan sampah di kapalnya masing-masing. Apakah kapal nelayan, apakah kapal wisata, dan setiap masuk di pelabuhan harus ada reception facilities. Jadi sampah itu masuk, kalau sekarang dia tidak tahu story mana itu, setiap pelabuhan wajib memiliki itu. Kalau itu bisa kita lakukan dengan baik, dengan berkelanjutan, maka masa depan bangsa ini ke depan akan bisa menjadi bangsa yang berjaya, yang berbasis kelautan. Beragam tradisi adat Papua banyak tercermin dari budaya dan kepercayaan Papua. Adat Papua memuliakan lautan karena dipandang sebagai penunjang nafas kehidupan masyarakat pesisir.
Pengelolaan laut secara berkelanjutan adalah kunci bagi terwujudnya laut yang sehat, masyarakat pesisir yang sejahtera, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kalau Yang Maha Kuasa masih memberikan izin bagi masyarakat Raja Ampat, maka mereka masih tetap hidup menyatu dengan laut. Raja Ampat adalah pulau titipan Tuhan yang sangat luar biasa, sangat indah bagi kami. Ingat, potensi laut Indonesia sungguh luar biasa. Kalau kita tidak kelola dengan bijak, anak cucu kita tidak akan mendapatkan hasil. Jadi harapan kami tetap konservasi tetap ada di Raja Ampat untuk selalu memberikan dukungan menyangkut dengan wisata di Raja Ampat. Kita orang punya laut sehat, kita orang punya ikan banyak, kita orang sejahtera.